action, let's go. 저 건물을 찾으러. Nah guys, di sini kita akan jelasin tentang sistem ekonomi nih. Di sini sistem ekonomi itu ada 6, yaitu tradisional, komando, liberal, campuran, Pancasila, dan syariah. Nah guys, di sini tuh ada sistem ekonomi tradisional. Dia itu merupakan sistem terapkan yang secara turun-menurun mengandalkan alam dan tenaga kerja. Nah, di sini ciri-cirinya itu menerapkan sistem better dalam kegiatan perdagangan. Kelebihannya itu jarang terjadi kecurangan. Kekurangannya itu kegiatan ekonomi dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan itu saja. Contohnya negaranya Indonesia, Afrika Tengah, Ethiopia, dan Malawi. Sistem ekonomi terpusat atau komando adalah sistem yang pemerintah negaranya mengatur secara sepenuhnya kebijakan produksi. Ciri-ciri ekonomi terpusat yaitu tingkat harga dan tingkat bunga akan ditentukan pemerintah. Kelebihan ekonomi terpusat yaitu pemerintah dapat mengendalikan berbagai permasalahan ekonomi. Kekurangan sistem ekonomi komando yaitu hak individu tidak diakui dan negara-negara yang menganut sistem ekonomi komando yaitu Korea Utara, Kuba, Cina, dan Vietnam. Ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang memadukan sistem ekonomi pasar dan ekonomi komando dengan derajat campuran yang berbeda. Ciri-ciri yang pertama, hak milik individu atas faktor produksi diakui tetapi tetap ada pembatasan dari pemerintah. Kelebihan, adanya pengakuan dari pemerintah terhadap hak individual. Kekurangan, beban pemerintah akan lebih berat dibandingkan swasta. Contoh negara Brazil, Mesir, Prancis. Pengertian ekonomi liberal, pemerintah dapat mengendalikan berbagai permasalahan ekonomi seperti tingginya pengangguran, kemiskinan. Ciri-ciri ekonomi liberal: harga akan dibentuk di pasar bebas. Kelebihan ekonomi liberal: pengembangan prakarsa dan kreasi dalam masyarakat. Kekurangan ekonomi liberal: akan terjadinya monopoli di mana-mana dalam masyarakat. Sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila adalah sebuah konsep kebijakan ekonomi yang mengalami pergerakan seperti bandul jam dari kiri ke kanan hingga mencapai titik keseimbangan. Nah, ciri-cirinya adalah 1. Peran negara penting, dan yang kedua, sistem ekonomi berdasarkan azas kekeluarga. Kelebihan ekonomi Pancasila yaitu adanya kebebasan dalam berkreasi dan berinovasi. Kekurangannya adalah 1. Kurangnya efisien, dan yang kedua, lambatnya pengambilan keputusan, dan yang terakhir, adanya dominasi. Syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, menggabungkan nilai-nilai agama dengan aktivitas ekonomi. Ciri-ciri ekonomi syariah meliputi adanya keadilan dan transparansi. Kelebihan ekonomi syariah mencakup promosi keadilan sosial, namun kekurangan ekonomi syariah meliputi potensi kompleksitas dalam implementasi. Contoh negara yang menerapkan ekonomi syariah adalah Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Thanks for watching.